Bab 671 banding 679 Qinglong. Rakus, nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, kenapa kalian mengikutiku? Melihat Cukin dan Xiao Siwei, lelaki tua itu bertanya dengan acuh tak acuh. Pak tua, aku sudah membayar kalian 100.000 koin api suci, apa kalian tidak berencana untuk membayarku kembali? Cukin tersenyum tipis. Sedikit kristal energi nuklir ilahi itu sama sekali tidak ada artinya bagi kalian berdua, anak muda, jangan pelit. Lelaki tua itu tersenyum. Baiklah, aku tidak butuh kristal energi nuklir ilahi. Katakan padaku, di mana Xiao Dingtian, penguasa kota-kota naga langit? Tanya Cukin. Dia tahu di mana kaisar berada. Kata Xiao Siwei dengan kaget. Apa? Bagaimana aku tahu? Kata lelaki tua itu dengan sederhana dan rapi. Baiklah, jangan bilang ya, aku akan memanggil kembali sekelompok orang tadi, dan kemudian membawa kembali kristal energi inti ilahiku. Cukin berkata, biarkan mereka memasukkanmu ke dalam kandang babi. Jangan-jangan, ketika lelaki tua itu mendengarnya, tubuhnya gemetar, aku bilang itu tidak cukup. Tapi seharusnya tidak nyaman untuk membicarakannya di sini. Mau kemana? Tanya Xiao Siwei bersemangat. Lelaki tua itu tersenyum licik. Tak lama kemudian, di dalam kotak hotel mewah, meja penuh dengan berbagai macam makanan lezat, dan lelaki tua itu tidak perlu sumpit, dia hanya memegang kaki di satu tangan dan makan serta minum di tangan lainnya. Cukin, dia benar-benar tahu di mana ayahku. Bagaimana mungkin, kamu bahkan tidak tahu? Xiao Siwei menatap Cukin dengan heran. Cukin tersenyum acuh tak acuh, dan memberitahu Xiao Siwei apa yang dikatakan lelaki tua itu kepadanya tentang mata naga sejati. Maksudmu, dia sangat kuat. Wajah Xiao Siwei berubah kaget. Bagus, bagus. Lelaki tua, aku sudah lama tidak sebahagia ini. Setelah makan dan minum, lelaki tua itu bersendawa. Senior, apakah kamu akan makan dan minum dengan baik? Tanya Xiao Siwei. Ya, terima kasih atas keramah tamahannya, aku pergi sekarang. Kata lelaki tua itu, dia hendak keluar dari kamar pribadi. Ternyata dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Aku melihat cahaya keemasan di tangan Cukin menyala. Orang tua, kamu sudah kehilangan uang, dan kamu memiliki semua anggur dan makanan. Jika kamu tidak mengatakannya hari ini, kamu tidak ingin melarikan diri. Salah, aku salah. Orang tua itu buru-buru memohon belas kasihan. Cukin, baru kemudian melepaskan orang tua itu. Yang terakhir berbalik dan menatap Cukin memohon belas kasihan. Anak muda, jangan begitu pelit. Memang, hal-hal ini bukan apa-apa. Cukin berkata dengan senyum menggigit di senyumnya, tetapi aku benci orang lain karena mempermainkanku. Baiklah, oke, si Junzilu, bagikan kekhawatiran untuk kaisar, orang tua, aku mengaku telah dijebak, dan aku telah menemui orang yang pelit seperti itu. Kata lelaki tua itu sambil menatap Xiao Siwei, kau ingin menemukan ayahmu, kan? Hah, senior, kau tahu, Xiao Siwei bertanya dengan heran. Orang tua itu tidak berbicara, dan mengulurkan jari-jarinya yang ramping. Kemudian dia berkata, setelah beberapa saat, kalian berdua akan dibawa ke penjara. Di dasar penjara, kamu adalah ayahmu. Benarkah? Kata Xiao Siwei, sangat gembira. Cukin mengerutkan kening, setengah percaya. Tentu saja itu benar, karena keberadaan mata naga sejati, setiap fluktuasi energi di seluruh kota api suci akan diperhatikan. Baru saja pemuda ini mengunci orang tua itu dengan kekuatan ilahi dan telah mengungkap keberadaanmu, jadi itu pasti akan ditangkap di penjara. Orang tua itu menjawab dengan sungguh-sungguh, namun, di kota api suci, ada dewa tertinggi, 5,5 kaisar, 10 raja dewa puncak, dan 200.000 dewa tingkat ketiga atau lebih. Apakah kamu dapat membawanya keluar dengan aman tergantung pada keberuntunganmu? Dewa tertinggi, kata Xiao Siwei dengan heran. Dewa tertinggi ini tidak berada di wilayah Mars yang ekstrim. Jadi sebaiknya manfaatkan kegelapan, karena dewa tertinggi dan 3,5 kaisar akan pergi dari sini. Juga, jika kau ingin mengambil mata naga sejati, hancurkan saja gunung ini. Mendengar ini, Cukin benar-benar mempercayainya. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak penjaga yang ada di seluruh Mars suci. Belum lagi, setengah kaisar yang kuat akan meninggalkan Mars suci, dan lelaki tua itu akan mengetahuinya sekilas. Ini, betapa kuatnya rasa Tuhan.
Pada saat yang sama, Chu dan Qin memiliki ketakutan yang tersisa. Jika bukan lelaki tua yang menghentikannya tadi, dia membuka mata naga sejati untuk memata-matai. Aku khawatir dia akan segera terlihat oleh dewa tertinggi. Tidak, tidak, kata lelaki tua itu, aku harus pergi. Kalau tidak aku akan tinggal bersamamu dan aku akan ditangkap juga. Akan ada waktu nanti. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia melarikan diri, dan segera kembali, mengambil kuku babi besar. Chu Qin, apakah yang dikatakan senior itu benar? Tanya Xiao Siwei. Ya, Chu Qin mengangguk, karena mereka sudah ada di sini. Benar saja, begitu suara Chu Qin jatuh, sekelompok penjaga berbaju besi emas sudah bergegas masuk dan membawa Chu Qin dan Xiao Siwei ke penjara. Yang disebut penjara itu juga ada di gunung itu. Dapat dilihat bahwa ada banyak sel penjara dan penjaga di sini, dan Chu Qin dan Xiao Siwei dikurung di salah satu dari mereka di puncak gunung. Chu Qin dan Xiao Siwei datang ke penjara. Chu Qin sedikit bermeditasi. Orang tua yang memegang labu anggur ini pasti orang yang sangat kuat. Namun, tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Seorang pria yang sangat kuat yang hidup dalam pengasingan, secara kebetulan, ditemukan olehnya sendiri. Mungkinkah semua ini diatur dengan sengaja? Siapa orangnya? Chu dan Qin datang ke Zhongyu pada awalnya dan tidak mengenal siapapun kecuali si Tiandi. Tidak mungkin bagi si Tiandi. Jika si Tiandi adalah kaisar, maka tidak perlu memindahkan penyelamat, dan langsung membiarkan lelaki tua labu anggur menghancurkan wilayah kutub Mars. Maka hanya ada satu orang. Apakah itu dia? Pupil mata Chu Qin berputar. Pada saat yang sama, di sudut Saint Mars, berdiri sosok yang cantik dan cantik, wajah aslinya ditutupi oleh topeng naga biru. Namun, matanya begitu indah. Di bawah 3.000 rambut Qian, ada sosok yang begitu panas dan sempurna, dan rok panjang Qian tidak dapat menutupi siluet yang sempurna itu sama sekali. Pada saat yang sama, orang ini berdiri di sini, ada rasa surga, bumi dan bintang, dan harga diri. Tuan Qinglong, semuanya sudah selesai. Saya melihat, lelaki tua dengan labu anggur, datang di belakang wanita itu, dan membungkuk. Ya, Qinglong mengangguk. Tuan Qinglong, mengapa Anda tidak muncul untuk menyelamatkannya secara langsung? Lelaki tua dengan labu anggur bertanya. Jika aku menyelamatkannya, maka meskipun satu-satunya kesempatan yang kuberikan padanya telah habis, wilayahku telah terputus belum lama ini. Hubunganku dengan dunia ini semakin melemah. Jika aku menyelamatkannya, aku akan sangat sulit menemukannya. Jawab Qinglong. Petik 2. Ternyata seperti ini. Jawab lelaki tua dengan labu anggur. Rakus, kata Qinglong, mulai sekarang, kau akan menjaganya di sisinya. Ingat, jangan menjadi yang terakhir, jangan bergerak. Bawahan mengerti. Lelaki tua labu anggur itu mengangguk. Baiklah, aku pergi. Qinglong melirik lokasi di mana Chu Qin berada, dan kemudian meninggal bersama angin. Lelaki tua labu anggur itu tersenyum ringan, menyesap anggur, dan berjalan menuju jalan. Jika itu benar-benar Qinglong, semuanya akan masuk akal. Kata Chu Qin dalam hati. Chu Qin, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Xiao Siwei sambil menatap Chu Qin. Baru saat itulah Chu Qin tersadar dari lamunan dan menatap Xiao Siwei sambil tersenyum. Bukan apa-apa, aku sedang memikirkan identitas lelaki tua misterius ini. Pasti ada guru yang bersembunyi. Kata Xiao Siwei. Chu Qin tersenyum tanpa berkata apa-apa, lalu menurutmu mengapa dia bersembunyi di sini dan berpura-pura gila? Menurutku pendahulu ini memiliki masa lalu yang tidak diketahui. Mungkin dia telah menerima beberapa rangsangan besar sebelum memilih untuk mundur, kata Xiao Siwei. Tidak mungkin. Chu Qin dengan keras kepala memotong rel kereta api, jika dia benar-benar dewa tertinggi dan telah hidup selama miliaran tahun, dan angin serta ombak macam apa yang belum pernah terlihat, hatinya akan sekuat batu. Pukulan macam apa yang merupakan bakat. Biarkan dia seperti ini. Baiklah, benar. Xiao Siwei mengangguk, lalu kamu berkata, mengapa dia berpura-pura gila, dan mengapa dia membantu kita? Aku tidak tahu. Chu Qin menggelengkan kepalanya dan duduk, lupakan saja. Chu Qin, apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Siwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidur. Chu Qin menjawab, saat hari mulai gelap, pergilah dan selamatkan ayahmu. Ya, Xiao Siwei mengangguk, dan duduk di samping Chu Qin, tertidur. Chu Qin mendengarkan suara napas yang teratur dari samping, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Xiao Siwei.
Wajah Xiao Siwei menjadi semakin menarik bagi Chukin. Sistem, Siwei juga seorang dewi tersembunyi, kan? Chukin bertanya ke arah sistem. Lalu jika aku memberitahumu, apakah aku masih akan disebut dewi tersembunyi? Sistem menjawab dengan marah. Jika kamu tidak memberitahuku, aku juga tahu. Jika kamu tahu, tanyakan saja. Setelah menerima jawaban yang sistematis, Chukin pada dasarnya yakin. Dia mengeluarkan selimut dari artefak pemandu jiwa dan meletakkannya di tubuh Xiao Siwei. Kemudian, dia memiringkan tubuh Xiao Siwei untuk membiarkan Xiao Siwei bersandar padanya. Maaf, Chukin. Xiao Siwei langsung terbangun dan meminta maaf kepada Chukin. Aku belum tidur beberapa hari ini, aku sangat lelah. Sebelum Xiao Siwei selesai berbicara, dia menemukan selimut di tubuhnya, dan Chukin tersenyum sedikit dan menepuk bahunya. Tidak apa-apa, tidurlah saat kamu lelah, aku akan menjaganya untukmu. Tapi, apakah tidak apa-apa? Xiao Siwei bertanya dengan sedikit malu. Ya, Chukin berkata dengan tegas. Ketika Xiao Siwei mendengar ini, dia bergerak sedikit ke sisi Chukin, bersandar dengan nyaman di bahu Chukin, dan kemudian tertidur. Chukin memejamkan matanya saat melihat Xiao Siwei tertidur dengan nyaman. Beberapa jam kemudian, hari sudah malam, Chukin dan pintu penjara mereka terbuka, dan sekelompok pria kekar bergegas masuk. Chukin dan Xiao Siwei membuka mata mereka. Bos, dia cantik, kan? Seorang prajurit menunjuk Xiao Siwei, tersenyum sangat menyedihkan. Tidak buruk, tidak buruk. Pria parubaya di depan tersenyum penuh nafsu, aku akan memberimu pujian. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berjalan ke sisi Chukin dan hendak melemparnya keluar. Namun, sebelum dia meraih Chukin, dia digenggam oleh tangan Chukin, dan kemudian dipelintir dengan lembut, mematahkan lengan pria parubaya itu. Apa? Dalam sekejap, suara membunuh babi terdengar. Kau, apakah kau berani memberontak? Melihat pemandangan ini, prajurit lainnya berteriak. Chukin memadatkan matanya dan membelai jari-jarinya, dan kelompok prajurit ini langsung mati. Pergilah, Siwei. Chukin berjalan keluar dari sel sambil memegang tangan Xiao Siwei. Karena Chukin dan Xiao Siwei mengaktifkan fungsi pakaian logam, seluruh penjara tidak memperhatikan gerakan mereka. Dan Chukin, bersama Xiao Siwei, terbang jauh ke dasar penjara, menurut lelaki tua di dalam labu anggur. Di depan Chukin dan Xiao Siwei, sebuah sangkar raksasa muncul. Di sekeliling sangkar ini, terdapat rune yang padat. Rune ini memanjang di tengah dan menjadi rantai, yang mengikat sosok tua dengan kuat. Chukin berteleportasi untuk membunuh dua dewa tingkat pertama yang menjaga sangkar itu. Ayah, teriak Xiao Siwei, menatap lelaki tua di dalam sangkar itu. Yuer, mengapa kau di sini? Xiao Dingtian menatap Xiao Siwei dengan heran. Ayah, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Teriak Xiao Siwei. Jangan, kalian cepat pergi. Segel di luar sangkar ini sangat kuat, orang biasa tidak dapat merusaknya sama sekali, dan begitu rusak, orang-orang di wilayah Mars Kutub pasti akan menyadarinya. Namun, sebelum kata-kata Xiao Dingtian jatuh, Chukin telah membelah segel dan sangkar itu dengan kapak. Xiao Dingtian tertegun. Chukin dengan tenang berkata, Paman Xiao, tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, ayo pergi. Pada saat segel itu rusak, alarm yang tajam terdengar di seluruh sangkar. Pada saat ini, Chukin tidak khawatir. Dia merobek kekosongan dan membawa Xiao Dingtian dan Xiao Siwei ke puncak gunung. Xiao Dingtian langsung terkejut. Ada banyak batasan di penjara api suci ini, tetapi Chukin langsung merobek ruang. Dia menebak siapa Chukin. Chukin tidak banyak berpikir, dia datang ke sisi bola mata ungu. Orang tua itu berkata bahwa jika kamu menginginkan mata naga sejati, kamu hanya perlu menghancurkan gunung ini. Memikirkan hal ini, Chukin menatap Xiao Dingtian dan Xiao Siwei. Siwei, Paman Xiao, ambil udaranya. Xiao Siwei dan keduanya sedikit linglung, tetapi mereka terbang ke langit dengan cepat, dan saat berikutnya, kapak perang naga di tangan Chukin menghantam langsung ke pegunungan di bawah. Dalam sekejap, gunung itu terbelah dari tengah, dan mata naga asli juga mengecil hingga seukuran cermin, dan Chukin segera meraihnya ke tangannya. Di mana para gangster berani berkeliaran di sini? Bunuh aku. Pada saat Chukin melepaskan mata naga asli, banyak sosok telah mengelilingi mereka. Dua orang yang dipimpin oleh mereka semua mengenakan jubah hitam, tampak besar dan tebal, dan penuh energi.
Ada tanda api dan karakter terukir di dahi mereka. Satu untuk langit, satu untuk tanah. Kedua orang ini adalah dua setengah kaisar tua dari wilayah Mars Kutub, Tian Yan dan Dian. Di bawah komando tetua Dian, penjaga yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah Mars Arktik bergegas ke trio Chu dan Qin dalam kawanan. Kera ajaib, Kaisar Tulang Kering Shenlong, keluar, kata Chu Qin dengan tenang. Pada saat berikutnya, sosok Titan Troll AP dan Dragon Emperor Dragon muncul. Di bawah pengaruh energi mereka yang kuat, dewa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jelaga. Ah, binatang setengah kaisar, tetua Dian berkata dengan sedikit ngeri. Itu bukan pencuri, itu serangan musuh, cepat, beritahu mereka tentang tetua agung. Tetua Tianyan juga mengubah wajahnya karena terkejut. Pada saat ini, di depan kedua Dian, dua sisi tajam yang menyilaukan menyala, dan mereka berdua menatap dengan saksama, dan melihat bahwa Chu Qin memegang kapak perang naga dan pisau gila binatang kaisar, dan membunuh mereka. Kecepatan Chu Qin dapat digambarkan sebagai kilat. Jika kedua Dian adalah Raja Dewa, mereka sudah menjadi dua mayat saat ini, tetapi mereka adalah setengah kaisar. Saya melihat mereka berdua, dengan cepat memadatkan kekuatan gaib mereka, dan menghalangi bagian depan Chu Qin. Di bawah perlawanan bersama keduanya, Chu Qin samar-samar tak terkalahkan, dan terpaksa mundur sebagai gantinya. Seberapa kuat menurutku kamu, tapi begitu. Penatua Dian menatap Chu Qin sambil menyeringai. Benarkah? Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Di bawah sinar cahaya ini, tubuh Chu Qin membengkak beberapa kali sekaligus, dan auranya naik tiba-tiba. Dari puncak Raja Dewa, dia mencapai alam setengah kaisar secara langsung. Teknik ilahi tertinggi, kekuatan dewa raksasa. Dian dan Tianyan berkata dengan heran pada saat yang sama. Kamu berasal dari wilayah bintang raksasa. Tianyan berkata dengan alis tajam. Untuk orang mati, kamu tidak perlu tahu banyak. Chu Qin tersenyum sedikit, membunuh kalian berdua seharusnya mengurangi banyak korban. Apa maksudmu? Dian mengerutkan kening. Tidak ada, cobalah dua seni sihir, apa efek superposisinya? Nasib 9 jiwa. Ini adalah pertama kalinya Chu Qin menggunakan 9 jiwa untuk bertahan hidup. Pada saat ini, gelombang energi hitam Chu Qin menyebar puluhan ribu mil di sekitarnya, menutupi setengah dari Mars suci. Dalam sekejap, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah Raja Mars suci terbunuh secara langsung, dan di depan bumi Yan dan Tianyan, hantu raksasa muncul. Hantu ini, memegang kapak perang naga di satu tangan, dan pedang gila binatang kaisar di tangan lainnya, bukanlah Chu Qin dan siapa dia. Penjaga api ekstrim, Dian dan Tianyan benar-benar ketakutan, dan 9 lingkaran yang sangat terang di belakang mereka menyala, diikuti oleh energi api yang tak berujung, meluap dari tubuh mereka. Namun, segera, energi api ini ditelan oleh energi hitam aneh milik Chu Qin. Tidak baik, Dian dan Tianyan berseru, mencoba melarikan diri dari pengepungan aneh Chu Qin, tetapi mereka menemukan bahwa energi hitam ini, seperti rawa, mengunci mereka dengan kuat. Dua orang Dian, yang benar-benar layak menjadi pembangkit tenaga listrik setengah kaisar, melihat bahwa mereka meremas energi api ke dalam tubuh mereka. Segera, energi api yang terkonsentrasi ini mendorong kembali energi hitam di sekitarnya. Tetapi pada saat ini, pedang, ujian Chu dan Qin, kapak perang naga dan pedang gila binatang kaisar, telah jatuh. Apa? Diiringi oleh dua jeritan tajam, dua orang Dian langsung mati di tangan dua artefak tertinggi. Dua pembangkit tenaga setengah kaisar yang melintasi alam semesta dihancurkan dengan cara ini. Salah satunya karena mereka meremehkan musuh, dan yang lainnya adalah bahwa Chu dan Qin memiliki dua seni ilahi tertinggi, kekuatan dewa-dewa raksasa, dan mereka mampu meningkatkan potensi Chu dan Qin untuk sementara waktu. Tentu saja, ini untuk menghadapi dua pembangkit tenaga setengah kaisar. Jika ada satu lagi, Chu Qin tidak akan bisa membunuh secara instan. Pada saat ini, dua kristal cemerlang muncul di tempat di mana keduanya Dian pecah. Chu Qin tahu bahwa ini adalah kristalisasi setengah kaisar yang langka, jadi segera, kristalisasi telah dimasukkan ke dalam artefak pemandu jiwa. Penatua telah terbunuh. Melihat dua pembangkit tenaga listrik setengah kaisar yang dengan mudah dibunuh oleh Chu dan Qin, yang lain bahkan lebih panik, menyerah mengepung dan membunuh naga kaisar tulang layu, dan berlari ke semua sisi dengan putus asa. Lari, bisakah kau lari? Hantu di tubuh Chu Qin menunjukkan senyum aneh,
dan kemudian energi hitam di sekitarnya berubah menjadi hantu, bergegas ke Dewa Mars yang ekstrim ke segala arah. Pada saat yang sama, Titan Troll Ape dan Ribbon Emperor Shenlong juga mengejar dan membunuh mereka, meratap di seluruh tempat untuk sementara waktu, dan jeritan-jeritan ganas bergema di seluruh langit. Xiao Dingtian benar-benar bingung. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Chu Qin yang begitu muda bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Apalagi, membunuh tanpa berkedip. Siapa dia? Kata Xiao Dingtian dengan heran. Paman Xiao, namaku, Chu Qin. Sebelum Xiao Siwei berbicara, Chu Qin sudah datang kepadanya, itu pacar Ye Zixi. Zixi, Xiao Dingtian berkata, pupil matanya mengecil, Tuan Muda 9 Dewa Naga. Tepatnya, itu adalah penguasa domain. Chu Qin tersenyum, itu dia dan Siwei, biarkan aku menyelamatkanmu. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku akan menceritakan sisanya kepadamu perlahan-lahan. Chu Qin tersenyum dan berkata, ayo cepat. Bagus, bagus. Xiao Dingtian mengangguk. Setelah itu, Chu Qin meminta Kaisar Tulang Kering Shenlong untuk membawa Xiao Dingtian dan Xiao Siwei dan bergegas keluar dari Mars Suci bersama-sama. Chu Qin membawa Xiao Siwei dan Xiao Dingtian, duduk di belakang Kaisar Tulang Layu Shenlong, dan meninggalkan Mars Suci, tetapi dia tidak tahu harus terbang kemana. Dan jejak kaki mereka tampaknya telah terekspos, dan kapal perang, kapal udara, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Mars Kutub mengejar dan mencegat mereka. Di antara mereka, ada tidak kurang dari 3 pembangkit tenaga listrik setengah kaisar. Chu Qin, bagaimana mereka bisa terus mengikuti kita? Xiao Siwei bertanya dengan heran. Paman Xiao, apakah ada sesuatu pada dirimu? Chu Qin mengerutkan kening. Xiao Dingtian terdiam, pupil matanya mengecil, dan dia membuka lengan bajunya, hanya untuk melihat sepotong kristal logam bertatahkan di kulitnya. Melihat pemandangan ini, mata Xiao Siwei langsung memerah, dan tangan Chu Qin menyentuhnya, dan Xiao Dingtian meraung dengan memilukan. Benda ini sudah terhubung ke tubuh Paman Xiao. Chu Qin sedikit mengernyit. Kamu harus memotong tanganku ini. Kata Xiao Dingtian. Tidak, ayah. Xiao Siwei berkata dengan sakit kepala, begitu tubuh Raja Dewa hancur, itu akan sembuh dengan sangat baik. Sekarang aku tidak bisa mengurus sebanyak itu. Jawab Xiao Dingtian. Paman Xiao, kamu tidak perlu memotong tanganmu, datanglah sesukamu, aku harus melihat seberapa tinggi batas atasku. Chu Qin menghentikan Xiao Dingtian. Anak muda, aku di sini. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua di samping Chu Qin dan mereka. Orang tua, senior, Chu Qin dan Xiao Siwei berteriak kaget pada saat yang sama. Orang ini adalah pembangkit tenaga misterius dari Labu Anggur, yaitu, tubuh rakus. Wajah Xiao Dingtian tercengang. Hehe, Taoti tertawa dan menatap Xiao Dingtian. Ya, senior, terima kasih atas bimbinganmu, Chu Qin dan aku bisa menyelamatkan ayah kami dengan begitu cepat. Xiao Siwei menjawab, orang tua, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Chu Qin. Kau membunuh 2 tetua wilayah Mars Kutub, dan kau membawa ayah bayi perempuan ini untuk melompat masuk dan keluar wilayah Mars Kutub. Sekarang seluruh wilayah bintang sudah mengejar kalian bertiga. Taoti menjawab, orang tua, kau di sini. Chu Qin mengangkat alisnya sedikit. Sebelumnya aku bilang kau membantuku melunasi hutang judi, sekarang, wajar saja untuk membayar kembali hutang haumanisanmu. Taoti sengaja berkata, kamu pergi jauh-jauh ke barat, dan teman-temanmu ada di sana. Kamu tidak butuh yang lain. Urus saja, serahkan saja padaku. Senior, bisakah kamu melakukannya sendiri? Xiao Siwei bertanya, wah, bagaimana bisa kamu bilang kamu tidak bisa melakukannya? Gourmet Drinking tertawa. Orang tua, siapa kamu? Chu Qin bertanya, King Long yang mengirimmu ke sini. Gluton tertawa 2 kali, tidak masalah siapa aku, anak muda, lain kali aku bertemu, ingatlah untuk memintaku makan selama 3 hari 3 malam. Dengan begitu banyak orang tua, aku akan menghabiskan banyak minyak dan air. Seperti yang dikatakan Taoti, sambil menunjuk ke timur, Chu Qin dan Xiao Siwei memperhatikan dengan jari-jari mereka. Sejumlah besar kapal perang hancur berkeping-keping, dan siluet terbang ke sini. Senior, Chu Qin tidak mengundangmu, aku yang mengundangmu. Jika kamu mau, aku dapat mendukungmu selama sisa hidupku. Kata Xiao Siwei. Tidak, aku hanya ingin Chu Qin mengundangku. Jawab Taoti. Baiklah,
Chukin mengangguk, silakan 3 hari. Bagus sekali. Gou Tiao tertawa, lalu menamparkan tubuh Kaisar Tulang Kering Shenlong dengan telapak tangan dan melompat dari punggung naga itu. Dan Kaisar Tulang Kering Shenlong tampaknya terstimulasi oleh sesuatu, dan terbang ke arah barat dengan kecepatan tinggi. Chukin, senior, bisakah kamu melakukannya sendiri? Xiao Siwei bertanya, bagaimana orang-orang yang dikirim oleh King Long bisa gagal? Kata Chukin, King Long, tetapi leluhur legendaris dari 10.000 naga, King Long. Xiao Dingtian bertanya, pupil mata Chukin sedikit berubah, tetapi tidak langsung menjawab. Dia tidak yakin sebelumnya, tetapi setelah lelaki tua itu duduk di punggung naga, jiwa naga itu bergetar, menunjukkan bahwa lelaki tua itu setidaknya berada di level binatang kaisar. Dan untuk membantunya sekali, mungkin secara tidak sengaja, kedua kalinya itu sama sekali bukan suatu kebetulan. Namun, Chukin tidak dapat mengerti mengapa King Long mengirim orang tua seperti itu untuk membantunya. King Long, di mana dia? Mungkinkah sesuatu terjadi pada King Long? Hati Chukin sedikit sakit. Meskipun dia dan King Long hanya melihat dua sisi, darah King Long mengalir di tubuhnya. King Long lebih seperti kerabatnya. Lupakan saja, itu seharusnya tidak mungkin. Chukin mencoba menenangkan dirinya, tetapi tidak bisa melepaskan diri untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Chukin menemukan bahwa dia benar-benar telah memasuki terowongan spasial. Chukin Zeng terkejut, dan di depannya, muncul sosok yang luar biasa dan luar biasa. Dia, mengenakan pakaian biru dan mengenakan topeng, memiliki sosok yang tak terbayangkan, tetapi temperamennya menyembunyikan semua ini. Ada perasaan bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang harus mengelilinginya, dan semua hal di dunia harus menyembah. King Long, Chukin memanggil tanpa sadar. Ini aku, Chukin. King Long menjawab dengan tenang. Suaranya sangat halus, seperti suara peri kuno. King Long, kamu benar-benar seorang wanita. Chukin berkata sedikit terkejut. Kalau tidak, King Long tersenyum manis. Kenapa kau di sini? Tanya Chukin. Ingat, aku pernah bilang padamu bahwa selama kau mencapai puncak Raja Dewa, jika kau punya kesempatan, akankah aku menjemputmu secara pribadi? Tanya King Long. Jadi kau di sini? Chukin mengerutkan kening. Maaf, Chukin, awalnya, aku akan menjemputmu. King Long menjawab, tetapi, belum lama ini, alamku menerobos. Apakah ini hari ketika basis kultivasiku meroket? Chukin langsung teringat. Yah, karena kau memiliki setengah dari darahku di tubuhmu, dan alamku menerobos, kau juga akan terpengaruh oleh sebagian kecilnya, jawab King Long. Chukin, yang ingin kukatakan padamu adalah, karena alamku telah menerobos, aku kemungkinan akan meninggalkan dunia ini. King Long melanjutkan, pergi, kemana harus pergi? Chukin mengerutkan kening. Aku tidak tahu, ada kemungkinan jiwa akan kembali ke ketiadaan, atau mungkin pergi ke dunia yang tidak dikenal. King Long berkata, jadi aku mengingkari janjiku. Aku tidak bisa menjemputmu, kalau tidak, jika aku pergi tiba-tiba suatu hari, kau tidak akan terlindungi. Chukin menunjukkan ekspresi sedih, lalu alam apa yang harus kucapai sehingga aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Ketika Chukin mengucapkan kata-kata ini, ada kegembiraan yang kuat di dalam hatinya. Dia ingin segera menyusul King Long. Kalau begitu, lindungi dia. King Long tidak menjawab dengan positif. Chukin, dengan bakatmu, tidak akan butuh waktu lama untuk menjadi penguasa alam semesta ini, tetapi kau tidak boleh terlalu tidak sabar, dan tergesa-gesa tidak akan tercapai. Begitu. Kata-kata King Long membuat darah yang baru saja dinyalakan Chukin turun. Chukin, ini mungkin terakhir kalinya kita bertemu. King Long berkata, apakah kamu punya permintaan? Bolehkah aku melihat wajahmu? Kata Chukin tanpa ragu. Hanya itu. King Long sedikit terkejut. Ya, Chukin mengangguk. Bagus, kata King Long sambil melepas topeng King Long di wajahnya. Wajah sempurna macam apa ini? Tanpa noda sedikit pun, tanpa cacat apapun. Wajah ini begitu cantik sehingga orang tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Semua kata sifat menawan, temperamen, keanggunan, dan kecantikan yang tiada taraf tidak cukup untuk menggambarkannya. Terutama mata biru cerah itu, yang tampaknya dipenuhi dengan jagat galaksi yang tak berujung, begitu cerah sehingga wajah Chukin dapat terpantul di matanya. Chukin, apakah kamu punya persyaratan lain? Tanya King Long. Chukin menggelengkan kepalanya, tidak ada lagi. Pada saat ini, Chukin merasa sedikit menyesal dalam hidup ini. Aku meremehkanmu.
Qinglong tersenyum lebar, jika kau meminta beberapa senjata, cheat, dan bahkan ramuan obat untuk meningkatkan kekuatan, bayanganmu di hatiku akan menurun. Sekarang sepertinya aku memilihmu, sudah tepat untuk menjadi pewarisku. Segera setelah itu, Qinglong melambaikan tangannya, dan dua benda muncul di depan Chuqin. Satu adalah segel giok samping, dan yang lainnya adalah slip safir. Ini adalah segel naga azure tertinggi dan kayu emas, air, api, tanah, angin, guntur dan es, dan metode rahasia tertinggi 12 karakter kegelapan, waktu dan ruang. Dengan itu, kekuatanmu seharusnya meningkat pesat. Qinglong menjelaskan sambil tersenyum. Chuqin tidak tertarik dengan dua hal ini, tatapannya terus tertuju pada wajah Qinglong sepanjang waktu. Hei, Chuqin, apakah kau mendengarkanku? Qinglong mengerang. Mendengarkan, jawab Chuqin. Begitu aku pergi, akan ada beberapa perubahan khusus di dunia ini. Saat kau cukup kuat, pergilah ke alam rahasia binatang suci dan warisi posisiku. Sebelum itu, aku akan membiarkan seseorang mengambil alih alam rahasia binatang suci. Jawab Qinglong. Petik 2. Alam apa yang cukup kuat? Tanya Chuqin. Saat kau telah menguasai teknik rahasia tertinggi 12 karakter. Kata Qinglong, dan dengan lambaian tangan gioknya, teknik rahasia tertinggi 12 karakter telah berubah menjadi cahaya biru dan mengalir ke tubuh Chuqin. Segel naga azure tertinggi jatuh ke dahi Chu dan Qin. Mulai sekarang, metode rahasia tertinggi 12 karakter hanya akan diketahui olehmu dan aku. Chu dan Qin, berjanjilah padaku satu hal, untuk tidak mengajarkan metode rahasia ini. Kata Qinglong, dan, segel Qinglong tertinggi, hanya kau yang bisa menggunakannya. Bagus, Chuqin mengangguk. Baiklah, kalau begitu pergilah. Kata Qinglong, setelah menghilang di tempat. Semua pemandangan di sekitarnya menghilang, dan Chuqin kembali ke belakang Kaisar Tulang Layu Shenlong, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun Chuqin tahu bahwa semua ini benar, karena ada lebih dari 12 karakter teknik rahasia tertinggi dalam benaknya, dan ada segel naga azure tertinggi di dahinya. Yang terpenting adalah wajah Qinglong yang masih melekat. Chuqin, pada saat ini, suara halus dan indah memasuki telinga Chuqin. Xiao Wu, Chuqin segera berdiri. Benar saja, di depan mereka, kapal perang raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan gagah, dan di kapal perang yang dipimpin oleh mereka, adalah para wanita Chu dan Qin yang berdiri. Pada saat berikutnya, Xiao Hu dan Qian Renshui telah memimpin untuk terbang dari kapal perang dan langsung memeluk Chuqin. Chuqin segera memeluk mereka. Pada saat ini, Chuqin merasakan apa artinya. Kehilangan selama sehari, seperti perasaan 3 musim gugur. Chuqin, kamu baik-baik saja, ini hebat. Kata Xiao Wu, memeluk Chuqin dengan penuh semangat. Gadis bodoh, apa yang bisa kulakukan? Kata Chuqin dalam suasana hati yang buruk. Aku tahu kau baik-baik saja, tetapi jika aku tidak bisa melihatmu, hatiku jadi tidak percaya diri. Qian Renshui cemberut. Sekarang, apakah kau sudah tenang? Kata Chuqin sambil tersenyum lembut. Xiao Hu dan Qian Renshui mengangguk bersamaan. Melihat Xiao Hu dan Qian Renshui, senyum orang-orang kesayangannya, Chuqin langsung ditarik kembali ke dunia nyata. Meskipun Qinglong cantik, kekasihnya adalah yang paling nyata. Dan Xiao Siwei, melihat Chuqin dan Xiao Hu, Qian Renshui saling menggoda, beberapa emosi yang rumit muncul di hatinya. Sebelumnya, Xiao Siwei tidak terlalu peduli dengan ayahnya, tetapi sekarang Xiao Dingtian aman dan sehat, dia tiba-tiba merasa bahwa Chuqin begitu sempurna. Siwei, pergilah, dan lihat senior Sitian dan putranya pergi. Pada saat ini, Chuqin memeluk Xiao Hu dan Qian Renshui, menatap Xiao Siwei. Ya, Xiao Siwei mengangguk dengan gembira, di kapal perang, selain Bibi Dong dan yang lainnya, ada juga sekelompok pria tua berambut abu-abu dan seorang wanita cantik berusia 30-an. Wanita itu mengenakan pakaian istana biru muda yang memantulkan cahaya. Penampilan wanita itu, meskipun tidak seabadi Qinglong, pasti mampu memukau seluruh alam semesta. Bibir merah seperti ceri, mata seperti burung phoenix, alis menjuntai dari daun willow, komposisi wajahnya tidak kalah dari Gu Yuena, Bibi Dong, dewa kehidupan dan yang lainnya. Tidak perlu dikatakan tentang sosoknya. Dada yang bangga tidak kalah dari Zhu Zuqing, Zhu Zuyun dan Zhu Yundi, dan punggungnya sangat tegak. Dibandingkan dengan Ziji dan Bo Saixi, tidak lebih dari itu, dan kaki yang indah bahkan lebih dari Xiao Wu.
Bibi Dong memiliki serat yang kuat dan tinggi yang sempurna. Selain itu, dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi safir, kulitnya yang bisa rusak oleh ledakan bom terekspos, dan seni kuku juga cantik, dan dia tampak sedikit lebih menawan dan mempesona. Namun, dilihat dari keseluruhan sikap dan perilakunya, dia tampak seperti atasan yang bermartabat. Chu Qin, melihat Chu Qin aman dan sehat, hati Bibi Dong dan yang lainnya juga menjadi tenang. Naer, hidup, Zixi, Donger, apakah kalian baik-baik saja? Chu Qin bertanya satu persatu. Apa yang bisa kita lakukan? Senior Si Tiandi melindungi kita. Gu Yuena melihat ke samping, dan mengatakan entitas Si Tiandi. Tetapi pada saat ini, saya melihat wanita cantik itu dan sekelompok pria tua berambut abu-abu semuanya membungkuk ke arah Chu Qin. Kepala seorang pria tua kekar dengan punggung dan pinggang kekar berkata dengan sangat tulus, "Klan raksasa, terima kasih dermawan Chu Qin, akankah leluhur Si Tiandi dan harta rahasia para dewa raksasa, bawa kembali ke medan bintang raksasa?" Ketika Kaisar Sitian kembali, kekuatan dewa raksasa dan dua artefak tertinggi juga dibawa kembali ke medan bintang raksasa. Orang dapat membayangkan perkembangan seperti apa yang akan terjadi di seluruh medan bintang raksasa di masa depan. Kalian, apa yang kalian lakukan? Bangun. Chu Qin berkata dengan tergesa-gesa. Teman kecil Chu Qin, kau benar-benar mendapatkan rasa hormat mereka. Si Tiandi tersenyum. Kemudian menoleh ke para tetua dewa raksasa, mulai sekarang, teman kecil Chu Qin akan menjadi tamuku sendiri di wilayah bintang raksasa. Urusannya adalah urusan seluruh wilayah bintang raksasa, dan perintahnya adalah perintahku. Ikuti perintah para leluhur. Semua raksasa menjawab serempak. Baiklah, Yao Yao tinggal, kau pergi ke wilayah Mars yang ekstrim dan lakukan sisanya. Si Tiandi melanjutkan. Baik, leluhur. Para tetua, raksasa semua menaiki kapal perang terkemuka masing-masing, memimpin armada yang tak terhitung jumlahnya, dan berbaris menuju wilayah Mars yang ekstrim. Chu Qin, perkenalkan, ini Yao Yao, Si Yao, tetua penegak hukum saat ini di medan bintang raksasa, dan juga bibi dari gadis Zixi. Pada saat ini, Si Tiandi menunjuk ke wanita berpakaian biru. Si Yao, aku telah melihat Tuan Chu Qin. Si Yao berkata dengan hormat kepada Chu Qin setelah mendengar kata-kata itu. Senior Si Yao, kamu adalah bibi Zixi, itu juga tetuaku, panggil aku Chu Qin, tidak apa-apa. Chu Qin menatap Ye Zixi dan tersenyum kembali. Mendengar ini, Si Yao tidak berani membuat keputusan apapun, dan menatap Kaisar Sitian, yang tertawa dan berkata, kalian anak muda, buatlah keputusanmu sendiri, orang tua, aku akan terus beristirahat. Saat dia berbicara, Kaisar Sitian dengan santai menemukan artefak pembimbing jiwa di tangan Chu Qin dan melarikan diri. Baiklah, Chu Qin, beri aku lebih banyak nasihat di masa depan. Si Yao menatap Chu Qin dan tersenyum lembut. Bibi, izinkan aku memberitahumu, Chu Qin luar biasa. Kata Ye Zixi, dia baru berusia 20-an, dan dia sudah memiliki kemampuan untuk menantang dewa tertinggi. Apa? 20-an? Menantang dewa tertinggi? Dalam sekejap, selain para wanita Chu dan Qin, Si Yao, Xiao Dingtian dan semua anggota klan raksasa yang tersisa terkejut. Di kehampaan alam semesta, yang kuat pada dasarnya permanen. Mereka semua mengira bahwa Chu Qin telah hidup setidaknya selama 100 juta tahun. Pada usia 20, dia menjadi kaisar alam semesta, yaitu dewa tertinggi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya jika dia membunuh mereka. Zixi, apa yang kamu katakan benar? Si Yao bertanya dengan tidak percaya. Ya, ini yang dikatakan leluhur Sitian kepadaku secara pribadi. Ye Zixi menjawab, kekuatan Chu Qin, yang menonjolkan dewa tertinggi, tidak ada masalah sama sekali. Dalam waktu dekat, para tetuanya mungkin bukan lawan Chu Qin di saat-saat puncak mereka. Ahem, Chu Qin sengaja batuk 2 kali, dan Ye Zixi, seorang gadis konyol, langsung mengungkapkan kartu trufnya. Tentu saja, apa yang dikatakan Ye Zixi adalah kebenaran. Jika Chu dan Qin memilih dewa tertinggi sebelumnya, itu masih belum diketahui. Dan sekarang setelah dia mengalami metode rahasia tertinggi 12 karakter dan memiliki segel naga azure tertinggi, dia setidaknya 90% yakin. Namun, Chu dan Qin selalu mengejar, rendah hati. Senior Si Yao, Chu Qin menatap Si Yao dan mengubah topik pembicaraan, apakah ada retret yang cocok untuk wilayah bintang raksasa Anda?
Saya perlu mundur selama 2 hari. Chukin, apakah kamu akan menerobos lagi? Gu Yuena bertanya dengan heran. Chukin tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memperoleh mata naga sejati kedua, dan jika tidak ada yang lain, alam itu bisa ditembus. Lagi pula, dia hanya selangkah lagi dari alam setengah kaisar dulu. Pada saat yang sama, kemunculan Qinglong membangkitkan semangat Juang Chu dan Qin. Meskipun Qinglong berkata bahwa tergesa-gesa tidaklah cukup, bagi Chu dan Qin, terobosan seperti itu di alam semesta sudah lambat. Tentu saja, jika kata-katanya keluar, semua darah hampa di seluruh alam semesta dapat memuntahkan galaksi. Pada usia 20, dewa tertinggi, sosok tingkat leluhur lahir, dan itu perlu dikandung setidaknya selama 10.000 tahun. Dengan kata lain, bakat Chukin bahkan lebih menakutkan daripada sosok tingkat leluhur. Ya, ruang tertutup leluhur Si Tiandi. Benar-benar aman dan tenang di sana. Si Yao berkata, hanya saja. Apa satu-satunya hal? Sebelum kata-kata Si Yao jatuh, suara Si Tiandi terdengar, aku sudah mengatakan bahwa Chukin dan milikku memiliki status yang sama, dan dia dapat pergi kemana saja di wilayah bintang raksasa. Si Tiandi datang dari lubuk hatinya. Jika Anda mengatakan bahwa dia dulu, dia hanya berterima kasih kepada Chu dan Qin. Sekarang, dia hanya ingin menipu Chu dan Qin atas nama wilayah bintang raksasa. Potensi yang begitu besar dengan potensi tertinggi, ketika tumbuh dewasa, akan lebih cemerlang daripada bidang bintang raksasa di puncaknya. Senior Si Tiandi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Chukin tersenyum tipis. Ruang tertutup Si Tiandi terletak di bintang raksasa, sebuah gunung tinggi. Chukin datang ke sini mengikuti instruksi Kaisar Si Tian. Chu dan Qin hanya punya satu hal yang harus dilakukan, memurnikan mata naga sejati dan mengubahnya menjadi mata mereka sendiri. Hei, ini mata naga sejati lainnya. Mungkinkah kamu mendapatkannya dari Saint Mars? Si Tiandi bertanya sedikit terkejut. Ya, sekelompok orang itu tidak tahu barangnya, mereka mengubah mata naga asli menjadi monitor. Chukin tersenyum tipis. Ini juga normal. Lagi pula, di alam semesta, tidak banyak orang yang tahu barangnya. Si Tiandi menjawab, tapi, anak Yandi tidak tahu. Tempat yang aku kunjungi bukan di area inti wilayah Mars Kutub. Diperkirakan Kaisar Yan belum pernah melihat benda ini. Kata Chukin, itu mungkin saja, Dewa Tua Yandi sangat peduli dengan peningkatan kekuatannya. Dia tidak akan menunda 1 menit pun dari waktunya. Diperkirakan dia telah berlatih dalam retret. Jawab Si Tiandi. Petik 2. Sayang sekali, orang seperti itu tidak terbunuh. Chukin tersenyum. Yah, itulah mengapa menikmati waktu adalah cara yang tepat. Chukin, ada begitu banyak wanita sepertimu, kamu harus belajar untuk menikmatinya. Kata Si Tiandi, ini tidak akan mengganggu para senior. Chukin tersenyum ringan. Kemudian, Chukin memotong topik pembicaraan, menatap bola mata ungu itu dan berkata, Senior, apakah kamu tahu cara memurnikannya menjadi mata naga sejati? Itu tidak mudah. Si Tiandi menjawab, gunakan metode khususmu untuk menghancurkan formasi. Maksudmu, Dou Zuan Xing Yi Da Arai. Dou Zuan Xing Sang. Cara yang kau gunakan untuk menghancurkan formasi itu ternyata adalah Dou Zuan Xing Sang yang telah lama hilang di alam semesta. Si Tiandi terkejut. Ya, Chukin tidak menyembunyikan apapun. Ia sudah memiliki kepercayaan penuh pada Si Tiandi. Tidak heran, tidak heran. Si Tiandi tiba-tiba menyadari sesuatu, tidak heran kau bisa menghancurkan formasi besar di depan makamku, mengertilah. Chukin mengabaikan Si Tiandi untuk sementara waktu. Ia menggunakan kekuatan ilahinya untuk menjepit bola mata ungunya di antara kedua telapak tangannya. Segera setelah itu, beberapa sumber cahaya bintang yang tampak muncul di antara kedua tangan Chukin, yaitu di luar bola mata ungu itu. Detik berikutnya, bintang-bintang ini meledak menjadi cahaya pada saat yang sama, melesat ke permukaan bola mata ungu itu. Dalam sekejap, dengan suara teredam, magasin di luar bola mata ungu itu hancur total. Di tempat yang sama, muncul sebuah cermin yang persis seperti cermin naga asli. Itu benar-benar mata naga asli, kata Chukin dengan gembira. Cermin naga sejati, sebagai artefak tertinggi, menemukan satu yang sudah merupakan keberuntungan besar. Tanpa diduga, Anda menemukan sepasang secara langsung. Keberuntungan semacam ini membuat orang tua itu malu. Si Tiandi menghela nafas. Senior Si Tiandi, kalau begitu,
masukkan saja mata naga sejati ke mata kiriku, kan? Tanya Chukin. Hati-hati, seharusnya tidak pernah ada sepasang mata naga sejati di alam semesta. Si Tiandi menasihati. Mendengar kata-kata Kaisar Si Tian, Chukin berpikir sejenak, cahaya kemasan melintas di mata kanannya, dan pertama-tama, dia untuk sementara melepaskan mata naga sejati di mata kanannya. Setelah itu, Chukin menggunakan kekuatan sucinya untuk memasukkan mata naga sejati yang baru diperolehnya ke mata kirinya. Proses ini berjalan lancar, seperti Chu dan Qin pertama kali menyatu menjadi mata naga asli yang pertama. Setelah mata kirinya beradaptasi dengan mata naga asli dengan lancar, Chu Qin kembali menggunakan mata naga asli yang pertama. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan muncul. Saya melihat bahwa Chu Qin baru saja mulai mengarahkan mata kanannya, dan beberapa pola guntur yang terlihat muncul di tubuh Chu Qin. Pada saat yang sama, di luar gunung, langit yang awalnya cerah mulai menjadi mendung. Pada saat yang sama, awan gelap ini mulai menyebar ke seluruh bintang raksasa. Ada apa? Ada apa? Xiao Siwei menatap awan gelap di langit dan bertanya dengan heran. Ini bencana. Xiao sedikit mengernyit, seseorang sedang melewati bencana. Di arah itu, apakah itu tempat peristirahatan Chu Qin? Xiao Wu menunjuk ke jalan pegunungan yang tinggi dengan heran. Sepertinya begitu. Xiao mengangguk sedikit karena terkejut, bencana macam apa ini, bagaimana bisa ada perubahan sebesar itu? Dan, Bibi, dan apa? Ye Zixi bertanya. Kata-kata terkejut Xiao tidak keluar. Di awan gelap, beberapa awan merah muncul. Pada saat yang sama, dua jenis guntur langit yang mengepul mulai mendatangkan malapetaka di antara awan-awan. Mengapa ada dua kesengsaraan? Xiao tampak bingung. Di dalam gua, sepertinya, teman kecil Chu Qin, kamu akan melewati malapetaka lagi. Kata si Tiandi, aku masih takut itu tidak akan datang. Chu Qin tersenyum ringan, sepertinya mata naga sejati dapat membuatku naik ke setengah kaisar dengan lancar. Teman kecil Chu Qin, jangan terlalu cepat senang. Malapetaka setengah kaisar umum pasti tidak berlaku untukmu, karena kamu memiliki berbagai seni ilahi tertinggi dan artefak tertinggi. Namun, ini bukan malapetaka setengah kaisar biasa. Si kaisar mengingatkan, apa maksudmu? Chu Qin bertanya sedikit bingung. Ini adalah dua jenis malapetaka yang berbeda, yang satu adalah malapetaka setengah kaisar, dan malapetaka lainnya, yang belum pernah kulihat sebelumnya, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari malapetaka guntur yang kualami ketika aku dipromosikan menjadi dewa tertinggi. Ekspresi si Tiandi sedikit serius. Itu seharusnya adalah kesengsaraan guntur garis darah. Chu Qin langsung bereaksi. Ketika dia diberi 20% darah untuk pertama kalinya, dia telah mengalami kesengsaraan guntur transformasi naga. Kemudian, kesengsaraan guntur, sumber kesengsaraan surga, membuatnya mencapai 30%. Kemudian, mata kanan Zhenlong yang membuatnya mencapai 40%, tetapi pada saat itu, tidak ada bencana guntur. Kali ini, seharusnya 50%. Oke, ayo, memikirkan hal ini, pupil mata Chu Qin sedikit menyusut. Chu Qin berkali-kali menggunakan kekuatan guntur dan perampokan tanpa rasa takut. Namun, Chu Qin tidak segera bertindak. Tidak lama setelah menggunakan kekuatan dewa raksasa, dia belum pulih dari puncaknya. Pada saat yang sama, untuk menghadapi kesengsaraan guntur yang begitu kuat, Chu Qin perlu membuat beberapa persiapan. Satu persiapan adalah 7 hari. Selama 7 hari ini, petir di langit di atas bintang raksasa menjadi semakin padat. Pemandangan seperti ini terlalu mengerikan, seolah-olah guntur dan kilat yang perlu ditebang selama 1.000.000 tahun semuanya berkumpul di sini. Jika bukan karena pengetahuan bahwa Chu dan Qin sedang melewati malapetaka, Xiao akan benar-benar berpikir bahwa seseorang sedang bersiap untuk menyerang bintang raksasa itu. Karena alasan ini, para wanita Chu Qin juga tampak sangat khawatir, bertanya-tanya apakah Chu Qin dapat menahan guntur dan kilat yang begitu mengerikan. Malas, Anda mengatakan Tuan Chu Qin, dapatkah Anda menahan guntur dan kilat yang mengerikan seperti itu? Saya merasa bahwa selama saya menyentuh guntur dan kilat ini, mereka akan hancur. Dewa keinginan sangat takut. Itu Anda. Dewa kemalasan berkata di hadapan dewa kecemburuan, Tuan Chu dan Qin, seorang pria kuat yang berkali-kali lipat lebih kuat dari kita. Ya, kecemburuan itu benar. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyakiti Tuan Chu Qin. Dewa kemalasan juga mengikuti. Mendengar percakapan ketiga wanita malas itu, Xiang Li juga melihat ke arah Meng Ying,
sedikit khawatir dan berkata, "Senior Mengying, Tuan Chuqin, apakah tidak ada yang salah? Kenapa? Apakah Anda juga begitu peduli dengan Chuqin?" Mengying tersenyum dengan sengaja. "Tuan Chuqin, saya menyelamatkan hidup saya. Saya tidak ingin dia dalam masalah. Jika saya bisa, saya ingin menderita untuknya." Xiang Li berkata dengan tulus. Ekspresi Xiao Siwei di samping tetap tidak berubah, dan dia sangat mengenali kata-kata Xiang Li. "Chuqin benar-benar sempurna, jangan khawatir." Sebelum Xiao Siwei berbicara, Raja Kehidupan memberi mereka dorongan. Bencana guntur seperti itu tidak terbayangkan oleh kita semua, tetapi bagi Chuqin, itu mungkin sama saja dengan minum air. Jangan terlalu memikirkannya. Lihat, awan-awan bergerak. Wang Qiwer menunjuk ke langit dengan heran. Semua gadis terkejut. Melihat lurus ke depan, ternyata ada guntur, dan awan-awan mulai bergulung dengan hebat, dan pusat gulungan itu adalah arah gunung tempat Chu dan Qin berada di antara gunung-gunung tinggi. Chuqin menunjukkan senyum, "Sudah selesai, ayo, kesengsaraan surgawi." Si Tiandi sedikit terkejut. Dalam 7 hari terakhir, Chuqin hanya memejamkan mata, tidak menyiapkan formasi, dan tidak berlatih. Apa yang dia lakukan? Pada saat ini, bintang raksasa itu menjadi redup sepenuhnya, dan detik berikutnya disertai dengan badai guntur yang mengguncang bumi. Dalam sekejap, bumi mulai bergetar, dan formasi batuan gunung tinggi di luar Chuqin tidak tahan, dan langsung pecah dari tengah. Pada saat yang sama, seolah-olah kiamat akan datang, ratusan ribu gunung di sekitar gunung-gunung tinggi itu terkena dampaknya, tanah longsor mulai terjadi, dan sungai-sungai mulai mengalir mundur. Untungnya, Xiao telah mengevakuasi kerumunan, jika tidak, makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan menderita saat ini. Dan ini hanya energi tambahan. Tetapi Gu Yuena dan yang lainnya sudah mulai gemetar. Semua orang tahu bahwa kekuatan mengerikan dari guntur dan kilat yang sebenarnya terletak di tengah. Boom! Suara ledakan yang cukup untuk membuat orang buta terdengar di samping Chuqin, dan gunung-gunung yang menjulang setinggi ribuan meter langsung rata dengan tanah. Pada saat yang sama, guntur langit terus-menerus tumpang tindih, dan ada retakan di tanah, seolah-olah menciptakan keretakan besar di tengah planet ini. Kesengsaraan guntur ini mengerikan. Ketika leluhur Kaisar Sitian melewati kesengsaraan, itu hanya seperti itu. Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Chuqin, bisakah kamu benar-benar menanggungnya?" Bintang raksasa memasuki tingkat kewaspadaan pertama. Semua raja para dewa, lindungi tempat berkumpulnya bintang raksasa. Perintah Xiao menyebar langsung ke pusat raksasa. Kekuatan seperti itu benar-benar di luar dugaannya. Melihat Xiao begitu bingung, hati Xiao Wu dan yang lainnya dengan cepat melonjak keluar. Dan ketika semua orang panik, di pusat Lei Jie, Chuqin duduk di sini, tampak sangat damai, membiarkan guntur dan kilat mengamuk di sekujur tubuhnya, dia tidak terluka. "Bagaimana mungkin, kawan, bagaimana kamu melakukannya?" Si Tiandi berkata dengan heran. Dia masih ingat rasa sakit ketika dia melewati malapetaka, tetapi Chuqin sangat santai. Chuqin tidak menjawab Si Tiandi. Itu menunjukkan bahwa dia juga menyembunyikan dirinya dari Si Tiandi, dan Chu dan Qin menyembunyikan Si Tiandi karena dua alasan, sistem dan Qinglong. Pada saat ini, apa yang disembunyikan Chu dan Qin adalah metode rahasia tertinggi 12 karakter. Dalam 2 hari terakhir, Chuqin telah memahami misteri kata guntur dan penggunaan segel naga azure tertinggi di dalam hatinya. Segel naga azure tertinggi, Chu dan Qin belum memahaminya, tetapi dia telah memahami sebagian misteri Lazy. Inti dari misteri kata guntur adalah berubah menjadi guntur dan menyatu dengan ribuan guntur dan kilat. Dengan kata lain, Chuqin saat ini adalah bagian dari perampokan guntur, tentu saja dia tidak takut dengan guntur dan kilat ini. Meskipun ini akan membuatku selamat dari kesengsaraan guntur dengan lancar, tidak ada rasa sakit. Aku khawatir akan sulit untuk meningkatkan darah naga azure. Kesengsaraan guntur hampir melintasi tanah, jadi biarkan aku membawa sisanya dengan tubuhku. Kata Chuqin, menggerakkan kata guntur. Rahasianya disingkirkan. Pada saat ini, raungan Chuqin menyebar puluhan ribu mil di sekitar. Tidak hanya mulutnya memuntahkan darah, tetapi seluruh tubuhnya mulai berdarah, dan pada saat yang sama, seluruh kulit tubuhnya mulai terkikis. Chuqin sudah terbiasa mengikis kulit, ini adalah bentuk tubuh Lei Jie, tidak lebih dari biasanya. Namun, nyeri tarsal semacam ini di seluruh tubuh, bahkan baginya, sulit untuk ditanggung sepenuhnya. Namun,
Chukin bertahan selama 1 jam dengan tekadnya sendiri. 1 jam kemudian, guntur dan kilat di langit telah habis. Dan Chukin mengantar kehidupan baru. Dapat melihat kulit Chukin, sekali lagi, segar. Warna kulit di seluruh tubuh seperti batu giok yang paling sempurna. Penampilan Chukin juga meningkat ke tingkat yang baru saat ini. Tentu saja, penampilannya sudah keluar dari alam semesta orang lain. Itu tidak mencolok, dan pada saat yang sama Chukin dapat merasakan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak berujung di tubuhnya. Chukin, menurut perkiraan awal, setidaknya 5 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ya, Chu dan Qin tidak hanya menembus setengah kaisar, tetapi juga langsung mencapai langit-langit setengah kaisar, hanya dipisahkan oleh sungai terakhir dari dewa tertinggi. Sebelumnya, Chukin mampu membunuh 2,5 kaisar secara instan, tetapi sekarang, membunuh 10,5 kaisar secara instan jelas bukan fantasi. Mengenai pertarungan dengan dewa tertinggi, Chukin untuk sementara tidak tahu siapa yang menang dan kalah karena dia belum pernah bertarung. Namun, Chukin yakin bahwa tidak mungkin bagi dewa tertinggi untuk membunuhnya. Dasar bocah, apakah kamu memiliki 3 langkah dalam 1 langkah? Si Tiandi berkata dengan heran. Sebagai dewa tertinggi, dia secara alami dapat merasakan bahwa Chukin telah mencapai titik menjadi setengah kaisar terkuat. Hahaha, Chukin tertawa beberapa kali. Tidak mungkin, dalam beberapa tahun, kamu akan mencapai dewa tertinggi, kan? Si Tiandi dengan berani berasumsi. Kamu tahu, meskipun setengah kaisar dan dewa tertinggi hanya berjarak 1 langkah, si Tiandi mengambil langkah ini dan membutuhkan waktu 100 juta tahun. Senior membuat lelucon, jawab Chukin, dewa tertinggi, seharusnya setidaknya 10 tahun. Si Tiandi tidak berbicara lagi, dia hampir muntah darah. Chukin tidak tinggal di sini lagi, berteleportasi ke lantai atas aula dewa raksasa, Xiao Wu dan yang lainnya ada di sini. Saat ini, langit cerah dan tak berawan. Kesegaran udaranya tidak kalah dari alam Dewa Douro. Pada saat yang sama, dapat dilihat bahwa bintang raksasa adalah tempat yang indah dengan gunung dan sungai di mana-mana. Ambil tempat manapun untuk keluar. Itu semua adalah tempat pemandangan kelas 5 adik kehidupan sebelumnya. Itu sama sekali tidak memengaruhi keindahan karena bencana guntur. Pada saat yang sama, para raksasa, bangunan-bangunannya secara alami tidak tinggi biasa, bangunan biasa tingginya ratusan meter, dan posisi Chu dan Qin bahkan ribuan meter. Ini juga puluhan ribu mil jauhnya, Xiao Wu dan yang lainnya dapat melihat puncak gunung tempat Chu dan Qin mundur. Chukin, saat pertama kali melihat Chukin, Xiao Wu dan yang lainnya mengelilinginya, dan Xiao Wu terjun ke pelukan Chukin. Xiao Wu, khawatirkan kamu dan semua orang. Chukin berkata dengan sangat lembut, memeluk Xiao Wu dengan sedikit rasa bersalah. Aku sangat khawatir. Gu Yuena berkata, kau tidak tahu, kami sudah tidak bisa tidur selama 7 hari terakhir dan terus melihat ke arahmu. Ya, guntur dan kilat itu sangat mengerikan, seperti duri di hatiku. Leia mengikuti. Hei, aku tidak menyangka akan kewalahan. Chukin menghela nafas sedikit dan menatap Xiao Wu dalam pelukannya, aku belum sempat memberitahumu. Hei, Chukin, kulitmu. Pada saat ini, Xiao Wu merasakan kulit Chukin, dan berkata dengan heran. Petik 2 titik. Ada apa? Chukin terkejut sejenak. Dia pikir Xiao Wu akan memeluknya dan menangis sebentar, tetapi dia tidak menyangka Xiao Wu akan berbicara tiba-tiba. Rasanya sangat nyaman, seru Xiao Wu. Benarkah? Ning Rongrong dan Zhu Zuqing juga bergegas mendekat, membelai kulit Chukin, seperti batu giok es. Mendengar ini, para wanita itu semua mulai bergerak satu demi satu, termasuk Qin Shijing dan Mei Wu, dan trio pemalas itu diam-diam menyentuh mereka. Hanya Xiang Li dan Xiao Siwei yang tidak bertindak, tetapi hati mereka gatal. Chukin, kulit ini terlalu nyaman, aku ingin mencobanya. Xiao Wu berteriak langsung. Mendengar kata-kata ini, Xiao, Xiang Li, Xiao Siwei dan yang lainnya di samping semuanya bingung. Mereka tampaknya memahami sesuatu. Chukin juga memperhatikan pemandangan yang memalukan ini dan dengan sengaja berbicara tentang dupa Xiao Wu, kelinci nakal, apa yang kamu pikirkan setiap hari? Oh, aku salah, Chukin. Xiao Wu memegang dahinya dan memohon belas kasihan. Itu pantas, aku tidak tahu harus memeriksa apa. Mei Wu berkata dengan aneh, menatap Xiao Wu. Xiao Wu cemberut dan membuat wajah. Pada saat ini,
Chu Qin berjalan menuju Xiao. Xiao, aku minta maaf. Aku seharusnya pergi keluar bintang raksasa untuk menyeberangi malapetaka, secara tidak sengaja menghancurkan bintang raksasamu. Chu Qin, apa yang kamu bicarakan? Xiao menjawab sambil tersenyum, kamu adalah dermawan dari seluruh bidang bintang raksasa kami, jangan bicarakan kerugian ini, bahkan jika kamu menghancurkan seluruh bintang raksasa, kami tidak akan menyalahkanmu. Kalau begitu terima kasih atas pengertianmu. Chu Qin tersenyum dan berkata, kalau begitu di masa depan, bolehkah aku tinggal di sini? Ah, Chu Qin, kau ingin tinggal di sini? Sui Bingar sedikit terkejut, apakah kau tidak akan kembali ke alam Dewa Douro? Ya, Chu Qin mengangguk, kau belum menemukan bahwa kekuatan suci wilayah tengah ini lebih dari 10 kali lebih banyak daripada ibu kota asal. Lebih tepatnya, 20 kali lipat. Xiao Siwei berkata, setiap tempat di Zhongyu memiliki 20 kali energi dari energi tertinggi di sudut barat daya. Itulah sebabnya ada begitu banyak kekuatan super di Zhongyu. Kalau begitu kita harus tinggal di sini. Chu Qin menatap gadis-gadis itu dan tersenyum. Hanya di sini kau bisa membuat kemajuan yang lebih besar. Sedangkan untuk Paman Ning dan yang lainnya, aku akan mengambil alih. Oke, gadis-gadis itu setuju dengan suara bulat. Mereka kembali. Pada saat ini, Xiao menatap langit dengan gembira dan berkata. Begitu suara Xiao jatuh, langit terkoyak satu demi satu, dan para tetua dewa raksasa muncul dari celah-celah di angkasa, dan jatuh ke tanah satu persatu. Yaoer, kami baru saja melihat lonjakan energi abnormal di bintang raksasa, apakah kamu baik-baik saja? Pria tua berjanggut itu, yang juga merupakan penguasa domain bintang raksasa saat ini, si Sundao, menatap Xiao, sedikit khawatir. Tanya acuh tak acuh. Kakek kedua, jangan khawatir. Chu Qinlah yang baru saja melewati malapetaka. Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bencana tadi luar biasa. Seorang pria tua gemuk, penguasa kedua wilayah bintang raksasa, si Sungxian, menatap Chu Qin dengan heran, mungkinkah Tuan Chu Qin, Anda telah melangkah ke dewa tertinggi? Hampir, Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Mendengar ini, si Sundao dan orang-orang ini semua menunjukkan keterkejutan. Namun, setelah dipikir-pikir, Chu Dan Qin adalah orang kuat yang bahkan disegani oleh Kaisar Sitian, dan tampaknya dia agak dibenarkan. Ngomong-ngomong, apakah penaklukanmu atas wilayah Mars Kutub berjalan lancar? Tanya Chu Qin. Berhasil, sangat lancar. Si Sundao mengangguk, Tuan Chu Qin, Anda telah membunuh semua elit wilayah Mars Arktik, dan prajurit udang dan kepiting yang tersisa tidak akan terlalu mudah bagi kita. Ya, ini adalah pertempuran termudah yang pernah saya lakukan sejak saya lahir. Si Sungxian mengikutinya sambil tertawa. Sepertinya lelaki tua labu anggur yang dikirim oleh naga Azure benar-benar luar biasa. Chu Qin berkata dalam hati, memecahkan semua elit wilayah Mars Kutub dengan kekuatannya sendiri. Tuan Chu Qin, apa yang Anda pikirkan? Tanya si Sun. Tidak ada. Apakah Anda melihat seorang lelaki tua gila memegang labu anggur selama pertempuran? Tanya Chu Qin. Si Sundao melirik si Sungxian, keduanya menggelengkan kepala, tidak. Benar saja, naga itu yang melihat kepala tetapi tidak melihat ujungnya. Chu Qin mendesah pelan. Tuan Chu Qin, apa? Si Sundao sedikit bingung lagi. Bukan apa-apa. Chu Qin menjawab, Tuan Siyu, aku sudah berdiskusi dengan para wanitaku. Kita akan tinggal di bintang raksasa, tidakkah kau tahu apakah kau akan menyambutnya? Selamat datang, pasti akan menyambutnya. Si Sundao tertawa. Dengan kekuatan super seperti Chu Qin yang duduk di kota, ditambah dengan kembalinya Kaisar Sitian, wilayah bintang raksasa akan berdiri di masa depan. Tuan Chu Qin, bintang raksasa akan menjadi rumahmu di masa depan. Si Sundao melanjutkan, bintang raksasa tidak semuanya rumah raksasa. Rumah bangsawan di sebelah kota raksasa digunakan untuk menjamu tamu penting. Tuan Chu Qin, kau bisa tinggal di sana. Baiklah, saatnya bekerja. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Kalau begitu Tuan Chu Qin, aku akan mengantarmu ke sana. Si Yao menawarkan untuk bertanya. Ya, Chu Qin mengangguk. Rumah bangsawan bintang raksasa ini, sebuah villa diikuti oleh sebuah villa, di tengahnya, terdapat sebuah kastil super kelas ratu bergaya barat. Menurut kebiasaan Chu Dan Qin, ia dan putri-putrinya tinggal di kastil tersebut. Namun, Ziji dan Liu Erlong masih bertindak sebagai pengurus harem Chu Dan Qin, dan segera mengalokasikan kamar mereka sendiri untuk para gadis.
Lingkungan internal bintang raksasa bahkan lebih mewah dan nyaman, dan domain bintang raksasa kaya akan kekayaan. Setiap perabot bukanlah bahan biasa. Serap energi dan tingkatkan kekuatan Anda. Chukin, apa yang Anda minta kami lakukan? Phoenix dan Gu Yuena datang ke kamar Chukin dan bertanya ketika mereka melihat yang terakhir. Tebak, Chukin tersenyum acuh tak acuh. Aku mengerti. Gu Yuena mengangguk, mengulurkan tangannya untuk membuka kancing bajunya, dan Phoenix mengikutinya. Tidak, tunggu. Chukin menghentikan tindakan mereka. Dalam hatimu, aku orang seperti itu. Gu Yuena dan Phoenix berkata hampir tanpa berpikir. Ya, ahem. Chukin hampir terbatuk, lalu dia mengeluarkan 2 kristal heksagonal dari alat ilahi pemandu jiwa. Apa ini? Gu Yuena bertanya dengan bingung. Kristal setengah kaisar. Phoenix berkata dengan heran sebelum Chukin menjawab. Philadelphia benar, Chukin benar, ini adalah kristalisasi dari setengah kaisar. Karena hanya ada 2 bagian, aku diam-diam memanggilmu. Ini bukan keberpihakan, kau tahu, domain tengah ini bukanlah bahaya yang normal, ada setengah kaisar di mana-mana, pembangkit tenaga dewa tertinggi. Kalian berdua adalah Raja Dewa Puncak, kalian harus dapat menyerang setengah kaisar sesegera mungkin, dan ketika kalian mencapai setengah kaisar, kalian juga dapat bekerja sama denganku untuk melindungi Xiao Wu dan yang lainnya dengan lebih baik. Ya, Gu Yuena segera memahami kerja keras Chukin. Baiklah, setelah kau mencapai setengah kaisar, aku akan mencoba membuatmu menguasai artefak tertinggi. Pada saat itu, jika aku perlu pergi dalam keadaan darurat, aku bisa tenang. Chukin menambahkan, Chukin, jangan khawatir. Gu Yuena berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, aku pasti akan berlatih dengan serius. Aku juga. Phoenix mengikuti. Tidak, Chukin menggelengkan kepalanya, untuk membuatmu meningkat dengan cepat bukanlah membuatmu bekerja keras siang dan malam, jadi aku akan merasa sakit hati. Baiklah, Gu Yuena, Yi-nya menggigit sedikit. Kau hanya mengikuti latihanmu yang biasa. Ada 20 kali kecepatan pelatihan di sini, ditambah kristalisasi setengah kaisar ini, kau seharusnya bisa segera menerobos. Chukin tersenyum. Bagus. Kedua wanita itu mengangguk. Selain itu, aku juga perlu meningkatkan garis keturunan Azure Dragon dari waktu ke waktu. Kata-kata Chukin berubah. Kakak Phoenix, izinkan aku memberitahumu, aku tahu. Gu Yuena menatap Phoenix dan tersenyum penuh kemenangan. Phoenix mengangguk. Apa yang kau tahu? Pupil mata Chukin sedikit mengecil. Gu Yuena dan Phoenix tertawa tetapi tidak berbicara. Mereka menanggalkan pakaian mereka di luar, dan mata Chukin tiba-tiba berbinar. Kamu, bagaimana kamu berpakaian seperti ini? Chukin menelan ludah. Kamu tinggal di gua itu selama 7 hari berturut-turut, apakah kamu benar-benar harus memikirkannya? Gu Yuena tersenyum penuh kemenangan. Chukin menghela napas lega, lalu melemparkan Phoenix dan Gu Yuena ke tempat tidur. 2 jam kemudian, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Ups, bisik Chukin, apa yang kau takutkan? Pasti Xiao Wu dan yang lainnya. Berdasarkan kebiasaanmu, bukankah mereka bersama? Gu Yuena tersenyum penuh kemenangan. Bukan Xiao Wu dan yang lainnya, tapi Zixi. Jawab Chukin, itu juga bisa bersama. Phoenix tersenyum menawan. Masih ada bulan, imbuh Chukin. Gu Yuena dan Phoenix langsung mengubah ekspresi mereka. Cepat, pakai baju, kata Chukin. Chukin, Chukin. Suara ketukan dan teriakan Ye Zixi terdengar. Setelah Chukin dan Gu Yuena membersihkan medan perang dan merapikan pakaian mereka, mereka bangkit dan membuka pintu. Ada 2 orang berdiri di luar pintu, satu berpakaian putih Seng Sui, itu Ye Zixi, yang lain berambut putih keunguan dan bermata putih keunguan, mengenakan kemeja putih, celana jeans, dan jaket di luar. Hei, Sister Naer, Sister Phoenix, kalian juga di sini. Ye Zixi menatap Gu Yuena dan Phoenix, sedikit terkejut. Kami hanya, kalian mengerti. Gu Yuena menyeka mulutnya dan tersenyum penuh arti. Ye Zixi langsung mengerti, Xiao Siwei juga memerah wajahnya yang cantik, dan teringat sesuatu yang istimewa. Melihat penampilan Xiao Siwei yang malu-malu, Chukin menatap Gu Yuena dengan ekspresi kosong. Dia tahu bahwa Gu Yuena pasti sengaja, dan karena karakter Gu Yuena, dia pasti sengaja memberitahu Xiao Siwei. Melihat ekspresi yang sangat bagus, Gu Yuena diam-diam menutup mulutnya dan tersenyum. Jadi Chukin punya ide, mengganti topik pembicaraan,
dan menatap Xiao Siwei. Siwei, pakaian di tubuhmu sepertinya milik Zixi, kan? Ya, Xiao Siwei mengangguk, aku tidak membawa pakaian apapun, jadi aku meminjam pakaian Zixi untuk dipakai. Berdasarkan hubunganku dengan Siwei, dan hubungan kita, semuanya bisa dibagi. Ye Zixi mengangguk. Lalu, apakah pacar bisa berbagi? Gu Yuena berkata dengan heran lagi. Xiao Siwei bahkan lebih gugup. Intinya adalah dia benar-benar berharap Ye Zixi bisa setuju. Xiao Siwei, apa yang kamu pikirkan? Kotor. Ketika Chuqin melihat pemandangan ini, dia menarik telinga Gu Yuena dan berkata dengan lembut, Naer, cepatlah kembali dan berlatih. Jika kamu tidak dapat mencapai hasil yang aku inginkan, aku ingin kamu terlihat bagus. Aku tahu. Gu Yuena tidak marah, tetapi bahkan lebih bangga. Kakak Phoenix, ayo pergi. Setelah itu, Phoenix dan Gu Yuena pergi begitu saja. Siwei, jangan pedulikan. Naer memang seperti ini, dan kedua kalimat itu tidak benar. Chuqin berkata kepada Xiao Siwei. Tidak masalah. Xiao Siwei menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, kenapa kalian berdua mencariku? Tanya Chuqin. Chuqin, Siwei pergi dulu. Jawab Ye Zixi lebih dulu. Pergi? Kemana kau pergi? Chuqin mengerutkan kening saat dia melihat Xiao Siwei, merasa sedikit kecewa di dalam hatinya. Paman Xiao juga diselamatkan, jadi Paman Xiao ingin membawa Siwei kembali ke kota Naga Langit. Ye Zixi menjawab, ya, Chuqin, ayahku dan aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Itu tidak pantas. Xiao Siwei menatap Chuqin dan berkata dengan serius, jadi, aku sudah mengucapkan selamat tinggal padamu. Chuqin, terima kasih telah menyelamatkanku dan ayahku. Kalian dipersilakan datang ke kota Naga Langit sebagai tamu kapan saja. Chuqin tidak menjawab, tetapi bertanya, ada apa? Xiao adalah bibimu, bahkan jika kau adalah anggota suku Titan, ada apa? Apakah kau benar, Senior Sitiandi? Chuqin, jika kau meneleponku saat ini, bukankah itu hanya untukku untuk membantumu menjaga Siwei? Sitiandi berkata dengan kejam. Wajah Chuqin pucat. Dia ditusuk ban untuk kedua kalinya hari ini. Siwei, sebenarnya, kamu sama sekali tidak ingin pergi. Sitiandi melanjutkan, aku bilang itu perpisahan, tetapi sebenarnya aku ingin Chuqin tetap tinggal. Terus terang, Chuqin suka menghargai bulan. Kamu juga menyukai Siwei. Chuqin, kalian benar-benar anak muda, mengapa harus menutupinya? Kamu bersembunyi dariku. Mendengar ini, pupil mata Chuqin berbinar dan menatap Xiao Siwei. Xiao Siwei menundukkan kepalanya sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Melihat ini, Ye Zixi menunjukkan senyum manis dan pergi dengan tenang. Baiklah, karena leluhur Sitian sudah mengatakannya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Chuqin. Xiao Siwei merenung cukup lama, menatap Chuqin, mengumpulkan keberanian, tetapi sedikit menghindari tatapannya. Chuqin, aku tidak ingin pergi. Tetapi ayah pasti akan kembali ke kota Naga Langit, aku harus pergi bersamanya. Kalau begitu, jangan pergi. Chuqin mengubah senyum hipinya dan berkata dengan serius, menatap Xiao Siwei. Chuqin, aku menyukaimu. Siwei, aku menyukaimu. Chuqin dan Xiao Siwei berkata hampir bersamaan. Tentu saja, Chuqin tidak perlu mengatakannya, untuk kecantikan yang tiada taraf seperti Xiao Siwei, ditambah dengan sistem kemungkinan besar untuk menyembunyikan sang dewi, Chuqin menyukainya sejak awal. Bagaimanapun, Chuqin tidak pernah membantu orang yang tidak disukainya. Dan bagaimana mungkin Xiao Siwei mampu menahan wajah laki-laki yang tiada taraf, jenius yang mempesona seperti Chuqin, apalagi Chuqin menyelamatkannya. Kau benar-benar menyukaiku. Mendengar ini, Chuqin menatap Xiao Siwei, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ya, pada titik ini, mengapa Xiao Siwei terus menghindar? Chuqin, apakah kau benar-benar menyukaiku juga? Detik berikutnya, Chuqin telah berteleportasi ke wajah Xiao Siwei, dan tidak sabar untuk membawanya ke dalam pelukannya, memeluknya seperti harta karun. Selama periode ini, Chuqin selalu punya ide, tetapi sangat disayangkan bahwa dia adalah orang yang berprinsip, dan dia telah menahan diri untuk waktu yang lama. Dan Xiao Siwei memeluk tubuh Chuqin dengan erat, tidak mau melepaskannya sejenak. Hahaha, orang tua itu masih sangat akurat dalam analisisku, lagi pula, aku juga pernah bahagia dan bahagia. Pada saat ini, Sitiandi tertawa.
Chuqin dan Xiao Siwei mengabaikan si Tiandi, mereka berpelukan erat, saling menikmati. Setelah waktu yang lama, kedua orang itu saling melepaskan. Xiao Siwei tampak sedikit tidak senang, tetapi dia tidak berani mengambil inisiatif, jadi dia berpura-pura bertanya, "Hah, di mana Zixi?" "Dia sudah pergi." Chuqin menatap Xiao Siwei dengan wajah penuh cinta, lalu mencium bibir merah Xiao Siwei. Inisiatif Chuqin membuat Xiao Siwei benar-benar lancang, dan keduanya dengan cepat menutup pintu kamar dengan rapat. "Siwei, apakah ini terlalu cepat?" tanya Chuqin, menatap Xiao Siwei di bawahnya. "Pada titik ini, bisakah aku menghentikannya?" Napas Xiao Siwei sedikit pendek. "Bagus." Lalu, 2 jam kemudian, Xiao Siwei terbaring tak bergerak di tempat tidur. Bukan karena dia sudah mati, tetapi pertama kali dia memperoleh garis keturunan naga Azure, tubuhnya sedikit lemah. Chuqin menatap Xiao Siwei dan berkata dengan lembut, "Lelah." "Yah, tiba-tiba aku sangat lemah." Xiao Siwei berkata dengan mata indahnya yang tertutup, "Maafkan aku Chuqin, aku sangat senang." "Kenapa? Ketika kamu lelah, tidurlah," kata Chuqin, dan mencium dahi Xiao Siwei yang harum. Yang terakhir tertidur samar-samar dengan senyum di wajahnya, ding. Terdeteksi bahwa tuan rumah memiliki keberhasilan pertama dalam memperoleh Dewi tersembunyi Xiao Siwei, dan memperoleh artefak pembimbing jiwa tingkat tertinggi. Dewi Xiao Siwei memiliki 100% kesukaan, dan dapat ditransmisikan melintasi ruang dan waktu. Bintang, pada saat ini, perintah sistem berbunyi. "Sistem, Anda benar-benar mengirim arang di salju." Chuqin tersenyum ringan. Dia hanya berpikir tentang cara menjemput Raja Naga Emas dan yang lainnya. Versi Kong Ming yang ditingkatkan ada di sini. Menjadi tuan rumah dan berbagi kekhawatiran adalah misi sistem. Jawab sistem, "Saya tidak percaya Anda. Mengapa saya tidak melihat Anda mengambil tindakan ketika saya dalam bahaya dan tidak dapat berbuat apa-apa?" Tanya Chuqin. "Merupakan prinsip sistem untuk menembak ketika saatnya menembak. Jika tidak, bagaimana tuan rumah dapat bertemu lebih banyak dewi? Jika Anda tidak dapat mengatasi sedikit kemunduran, Anda akan dibenci oleh sistem." "Oke, Anda masuk akal," kata Chuqin dengan malas. "Hari sudah gelap, dan saya mengantuk. Besok, saya akan sibuk dengan perangkat pemandu hantu," kata Chuqin, menggendong Xiao Siwei, dan tertidur. Tidak ada kata-kata untuk 1 malam. Keesokan harinya, Chuqin, Ye Zixi, dan Xiao Siwei berjalan ke kamar Xiao Dingtian dengan gembira. "Siwei, Anda di sini, barang bawaan sudah siap, kita akan kembali ke kota naga." Xiao Dingtian sedang mengemasi barang bawaan terlebih dahulu, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat sosok Chuqin, kata-katanya tiba-tiba berhenti. "Xiao Dingtian, lihat dermawanmu," kata Xiao Dingtian. Dia ingin membungkuk kepada Chuqin, tetapi dipegang oleh Chuqin. "Paman Xiao, sebagai pacar Siwei, jika Anda menyembah saya, maka Anda akan menghancurkan saya." "Ah, pacar Siwei." Xiao Dingtian sangat terkejut hingga mengira dia salah dengar. "Ya, ayah." Xiao Siwei tentu saja memeluk lengan Chuqin dan berkata, "Mulai sekarang, Chuqin akan menjadi pacarku." "Tapi, Chuqin adalah pacar Zixi." Xiao Dingtian menatap Ye Zixi dengan heran. "Paman Xiao, siapapun yang meresepkan pacar yang baik, tidak boleh memiliki pacar yang sama," jawab Ye Zixi. Setelah menyadari hubungan antara Chuqin dan Xiao Siwei, Xiao Dingtian terkejut. Di kota Naga Langit, siapa yang bisa memiliki menantu dari orang yang sangat kuat seperti Chu dan Qin, di masa depan, siapa yang akan dia takuti? Namun, dia masih menatap Ye Zixi dan berkata, "Zixi, tidak apa-apa kalau begitu." "Paman Xiao, apakah kamu terlihat seperti aku keberatan?" "Jangan khawatir, Chuqin punya banyak pacar, aku tidak peduli. Lagi pula, Siwei dan aku pernah berkata bahwa di masa depan, jika memungkinkan, kita akan menemukan pria yang sama. Sekarang keinginan ini baru saja menjadi kenyataan." Ye Zixi tersenyum penuh kemenangan. "Baiklah kalau begitu." Xiao Dingtian mengangguk dengan senyum di wajahnya. "Paman Xiao, kota Naga Langit, aku telah meminta seorang tetua klan Titan untuk mengurusnya. Kau dapat tinggal di sini dengan percaya diri." Chuqin melanjutkan, "Tentu saja, jika kau ingin kembali ke kota Naga Langit, aku juga dapat mengaturnya untukmu, tetapi Siwei, aku tidak dapat kembali. Kalau begitu aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu," kata Xiao Dingtian dengan gembira. Dia baru saja ditangkap di penjara,
dan dia masih sangat takut, dan ada bayangan. Tinggal bersama Chukin aman. Terlebih lagi, dia ingin lebih menemani putrinya. Benarkah, ayah, kau ingin tinggal? Kata Xiao Siwei dengan gembira. Baiklah, mengapa kau tidak punya pacar, kau tidak menginginkan kaisar? Tanya Xiao Dingtian. Bagaimana mungkin? Xiao Siwei menjawab sambil tersenyum, tetapi ayah, putrimu akan menemani Chukin setiap hari di masa depan, jadi kau harus siap secara mental. Tidak apa-apa, Paman Xiao, aku khawatir kau kesepian, jadi aku akan memperkenalkanmu beberapa teman. Chukin tersenyum ringan. Ah, temanku, di mana itu? Tanya Xiao Dingtian. Semuanya dari generasi paman dan kakekku. Ikutlah denganku. Setelah berbicara, Chukin membawa Xiao Dingtian dan berjalan menuju ruang terbuka yang luas di luar kota Dewa Raksasa. Pada saat ini, Xiang Li dan para tetua Dewa Raksasa telah berkumpul di sini, di sekitar rolet cincin vertikal yang besar. Diameter roda rolet telah mencapai ketinggian 10.000 meter, yang mengejutkan. Bagian tengah rolet itu kosong, seperti portal melingkar, dan pola kuno yang padat diukir di cincin luar. Melihat Chukin, si Sundao dan para tetua Dewa Raksasa segera menyambut mereka dengan hormat. Xiang Li, mengapa kamu sendirian? Xiao Wu dan yang lainnya, semuanya masuk. Chukin menatap Xiang Li, yang sendirian. Raja Kehidupan dan Senior Meng Ying, mereka semua masuk. Xiang Li menatap Chukin dan Ye Zixi, Xiao Siwei dengan senyum di wajahnya. Ya, Chukin mengangguk, menatap Xiang Li dengan serius. Tuan Chukin, pada saat ini, si Sundao berkata dengan heran, rulet ini benar-benar dapat melintasi tembok pembatas dan membawa orang-orang dari sudut barat daya alam semesta. Tidak hanya orang-orang, tetapi seluruh alam dewa dapat diteleportasi. Chukin tersenyum dan berkata, itu dapat diperbesar tanpa batas. Ini luar biasa. Dalam sekejap, melintasi tembok pembatas, berapa banyak energi ini? Si Sundao berkata dengan kaget. Setidaknya, aku tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, suara si Tiandi terdengar. Dia berubah menjadi entitas dan jatuh di depan semua orang. Melihat suara dan bayangan Kaisar Sitian, si Sundao dan yang lainnya, mereka semua membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat. Lihat leluhur, Senior Sitiandi, mengapa kamu keluar? Tanya Chukin. Keluarlah untuk bernapas, dan lihatlah dunia ini. Sitiandi melihat rolet di depannya dan berkata sambil tersenyum, Chukin, bocah, aku bisa menyegarkan kognisiku setiap saat, ada hal seperti itu. Senior Sitiandi, kamu memberikan penghargaan. Benda ini bukan milikku, tetapi aku menemukannya. Chukin tersenyum tipis. Kaisar Sitian hendak membantah, hanya untuk melihat rolet misterius itu mekar dengan cahaya yang cemerlang dan berwarna-warni. Segera setelah itu, Xiao Wu, Bibi Dong dan yang lainnya membawa Ning Fengzi, Suot Bondowo dan yang lainnya, keluar dari teleporter jiwa antar bintang ini. Rong-rong, ini adalah bintang raksasa yang kamu bicarakan. Ning Fengzi melihat sekeliling dengan heran. Aneh, kenapa aku merasa kekuatan supernatural di sini tidak begitu kuat? Dugu Bo juga mengangguk. Itu karena konsentrasi kekuatan ilahi di sini puluhan kali lipat dari benua Dowo. Pada saat ini, Chukin, Kaisar Sitian, dan Si Yao datang. Chukin, lama tidak bertemu. Kakak Chukin, lama tak berjumpa. Gadis-gadis itu, Ning Fengzi, Dugu Bo, Raja Naga Emas, Erming dan yang lainnya, menatap Chu dan Qin satu demi satu, dan berkata sambil tersenyum. Pendahulu, Xiao Jin dan Daming, sudah lama tak berjumpa. Chukin juga berkata dengan sopan kepada mereka. Hei, kakak Chukin, kau tampaknya telah banyak berubah. Erming berkata dengan heran. Di mana yang berubah? Yang ingin dikatakan Erming adalah, kakak Chukin, kulitmu telah membaik, dan kau menjadi lebih tampan. Raja Naga Emas berkata, Xiao Jin, sudah berapa lama tidak bertemu dengannya, apakah dia menjadi lebih banyak bicara? Chukin bercanda, kakak Chukin, meskipun mereka adalah naga emas, tidak masalah untuk mengucapkan kata-kata orang. Raja Naga Emas, seolah-olah dia tidak begitu mengerti arti kata-kata Chukin, menjawab dengan sangat sederhana. Mendengar ini, semua orang menatap Raja Naga Emas dan tertawa. Apa yang kau tertawakan? Raja Naga Emas tampak tercengang, lalu menatap Gu Yuena tanpa daya. Kakak, apakah mereka menertawakanku? Biarlah kamu lebih banyak membaca buku dan memperoleh lebih banyak pengetahuan, sekarang kamu adalah King Kong kedua.
Gu Yuena menutup mulutnya dan tersenyum. Apa Zanger King Kong? Raja Naga Emas bahkan lebih bingung.